Kembali lagi dengan kami, OSIS Obrolan Mahasiswa. Merdeka bukan tentang siapa yang diperjuangkan atau siapa yang diperjuangkan, melainkan merdeka mereka yang berpikir, mereka yang berpikir dalam berpikir, bertutur, bertindak untuk masa depan yang akan datang. Di sini kita akan membahas tentang kurikulum merdeka. Saya sudah kedatangan narasumber dari berbagai universitas, tetapi lebih banyak Universitas Papua ya. Ya. Mungkin bisa diperkenalkan diri dulu, mulai dari sini, dari saudara, namanya saudari siapa? Hai, perkenalkan nama saya Yulianti Paisei dari Universitas Papua. Hai, perkenalkan nama saya Friska Yarangga dari Universitas Papua. Hai, perkenalkan nama saya Cestin Pascalina Rubeus dari Universitas Papua, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Hai, perkenalkan nama saya Yenti Serbumes dari Fakultas FKIP Perguruan Universitas Papua. Sini kita akan membahas mengetahui kurikulum merdeka itu seperti apa. Nah, jadi untuk mengetahui kurikulum merdeka itu seperti apa, mungkin bisa dijelaskan oleh saudari Cestin. Ya, baik. Jadi kurikulum merdeka adalah kurikulum yang lebih fleksibel, di mana kurikulum ini sekaligus lebih berfokus pada materi yang esensial dan juga pengembangan karakter serta kompetensi peserta didik. Kurikulum ini merupakan pembelajaran yang intrakurikuler. Intrakurikuler ini adalah kegiatan belajar mengajar yang secara terstruktur, di mana kegiatan pembelajaran mengajar ini ada seperti di sekolah. Seperti kita belajar dari hari Senin sampai hari Sabtu, itu adalah yang dimaksud dengan pembelajaran intrakurikuler. Dan pembelajaran intrakurikuler ini juga sangat beragam. Pembelajaran intrakurikuler ini contohnya seperti upacara di sekolah, piket di kelas, dan juga sebagainya yang terjadi dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya, dalam kurikulum merdeka ini, pembelajaran akan lebih menjadi maksimal agar peserta didik ini memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan juga memperkuat kompetensinya. Melalui kurikulum merdeka ini juga, guru dapat memilih perangkat-perangkat ajar untuk menyesuaikan kurikulum belajar dan minat masing-masing bagi peserta didik. Wow, jadi kurikulum merdeka ini juga sangat bagus ya untuk peserta didik. Iya, kurikulum merdeka ini sangat bagus untuk mengembangkan kompetensi dari peserta didik. Mungkin bisa ditambahkan tentang karakteristik dari kurikulum merdeka tersebut. Jadi karakteristik dari kurikulum merdeka ini ada 3. Yang pertama adalah lebih memfokuskan pada materi yang esensial. Yang kedua adalah struktur kurikulum lebih fleksibel. Dan yang terakhir adalah tersedia banyak bahan ajar atau perangkat ajar yang digunakan dalam kurikulum merdeka ini. Terima kasih atas penjelasan mengenai karakter dan apa itu kurikulum merdeka. Nah, kita akan melanjutkan ke pertanyaan berikut. Untuk saudari Ani, mungkin bisa dijelaskan perbedaan kurikulum sebelumnya dengan kurikulum merdeka. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang apa perbedaan kurikulum sebelumnya dengan kurikulum merdeka. Jadi pembelajaran kurikulum sebelumnya atau disebut dengan kurikulum 2013 ini, dia hanya berfokus pada intrakurikuler atau tatap muka saja. Sedangkan kurikulum merdeka ini menggunakan panduan pembelajaran intrakurikuler yang dimana berpaduan antara daring dan tatap muka. Jadi dalam kurikulum merdeka ini juga menggunakan pembelajaran yang terdiferensiasi dan kurikuler atau melalui proyek penguatan profil belajar Pancasila. Baik, terima kasih untuk penjelasan dari perbedaan kurikulum sebelumnya dengan kurikulum merdeka. Nah, selanjutnya mungkin bisa dijelaskan juga manfaat yang bisa kita peroleh dari kurikulum merdeka ini. Baik, manfaat yang bisa kita peroleh dari penerapan kurikulum merdeka ini yaitu manfaatnya adalah siswa atau anak murid yang kita
kasih belajar itu mereka bisa memilih mata pelajaran yang mereka ingini atau mereka pelajari dan ingin mereka yang mereka minati di dalam diri mereka sendiri. Jadi pembelajaran yang sesuai dengan minat peserta didik tersebut. Maka dari situ pembelajaran yang kita jelaskan atau minati dari peserta didik tersebut itu akan lebih menyenangkan. Jadi manfaat yang bisa kita peroleh dari kurikulum merdeka ini, kita bisa mengembangkan minat daripada siswa tersebut ya. Terima kasih untuk penjelasannya. Untuk pertanyaan berikut bisa dijelaskan dari Saudari Fresia mengenai tujuan dari kurikulum merdeka. Ya baik. Jadi tujuan kurikulum merdeka yaitu mendorong anak didik untuk memahami bermacam aspek ilmu wawasan yang sesuai dengan atensi serta aspek keterampilan untuk bersaing di dunia global. Jadi kurikulum ini dibuat dengan tujuan agar pendidikan di Indonesia bisa seperti di negara maju, yang dimana siswa-siswinya itu diberi kebebasan untuk sendiri memilih apa yang diminatinya dalam pembelajaran. Oh, oke, baik. Jadi tujuan dari kurikulum merdeka ini itu supaya membuat peserta didik itu bisa mengembangkan keilmuan kita atau pendidikan kita setara dengan luar negeri gitu. Jadi, mungkin untuk ini bisa diminum airnya dulu. Saudari Fresia, kita lanjut pertanyaan yang berikut. Saya dengar bahwa kurikulum merdeka ini itu telah menghapus ujian nasional. Nah, apakah penghapusan ujian nasional itu salah satu dari kurikulum merdeka? Iya, jadi penghapusan ujian nasional ini merupakan salah satu kurikulum merdeka. Sebenarnya bukan penghapusan ujian nasional, melainkan kata menggantikannya dengan sistem penilaian yang baru. Jadi menurut Menteri Pendidikan Nadiem Makarim mengklarifikasikan bahwa sejumlah pemberitaan yang menyebut dirinya menghapus ujian nasional pada tahun 2021, ia menegaskan bahwa kata yang lebih tepat bukanlah menghapus, melainkan menggantikan dengan sistem penilaian baru. Jadi ujian nasional ini diganti menjadi asesmen kompetensi dan survei karakter. Jadi menurut Menteri Pendidikan, kedua penilaian itu merupakan kesederhanaan dari ujian nasional. Oh, baik, jadi yang saya tangkap dari Ibu Saudari Fresia bahwa penghapusan ujian nasional itu bukan penghapusan, melainkan diganti dengan pengembangan karakter dari peserta didik. Oke, baik, terima kasih untuk penjelasannya. Kita lanjut pada pertanyaan yang berikut untuk Saudari Yulian Cipaisei. Bisa dijelaskan bagaimana penerapan kurikulum merdeka? Penerapan kurikulum merdeka ini menuntut agar satuan pendidikan di setiap jenjang sekolah memberikan fasilitas yang penuh atau fasilitas yang dapat menunjang keberhasilan belajar agar kurikulum merdeka ini bisa diimplementasikan dengan baik. Penerapannya di sini dari Menteri Nadiem Makarim sudah hampir tercatat 2.500 yang sudah memakai kurikulum merdeka. Berarti penerapan kurikulum merdeka ini sangat ampuh ya, sehingga sekolah-sekolah sudah menerapkan kurikulum merdeka ini di sekolah mereka. Pertanyaan yang berikut, apakah dengan penerapan kurikulum merdeka ini ada dampak positif atau dampak negatif? Ada dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya itu siswa diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi atau mengekspresikan minat belajarnya. Hal ini bertujuan untuk membentuk siswa dengan jiwa kompetensi dan karakter yang baik. Dampak negatifnya itu di mana sumber daya manusia yang masih belum cakep gitu, kayak masih belum banyak sumber daya manusia yang belum banyak gitu di kurikulum K13. Kurikulum merdeka. Maaf.
Iya, baik. Jadi memang ya kurikulum Merdeka ini lebih banyak dampak positif dibandingkan dampak negatif, karena kurikulum Merdeka ini dia punya cara guru mengajar dengan kurikulum sebelumnya itu berbeda. Dan sekarang kurikulum Merdeka itu dia sangat ampuh untuk peserta didik lebih memahami, dan juga peserta didik bisa mengembangkan minat dan bakat dari peserta didik tersebut. Jadi yang saya dengar dari penjelasan narasumber tadi bahwa kurikulum Merdeka ini sangat ampuh untuk proses pembelajaran di sekolah. Nah, itu saja mungkin diskusi kita di siang hari ini. Kalau ada waktu mungkin kita bisa berdiskusi kembali mengenai perkembangan dari kurikulum Merdeka ini. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk narasumber yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dan berdiskusi bersama saya. Terima kasih. Selamat siang.